Mendingan lu ngambil yang bagus sekalian, harga mahal sekalian, itu bisa invest. Kalau gue bilang. Gitu. Daripada lu ngambil yang nanggung-nanggung, ujung-ujungnya begitu lu lihat karat di sana sini, karet nggak keruan, mesti lu beli ngorder lagi karetnya, kaca mesti ganti. Hai Black Pals, kembali lagi di Black Talks bersama Astrid dan masih dengan Boy Prabowo. belum berubah nama gue, belum berubah. Oke, baik. Sekarang hari ini kita mau ngobrol sama investor. Wah, investor ya. Gue kayaknya kalau investor tuh kayaknya haji taji ya gitu ya. Amin. Ya, dia timur tengah gitu kan. Wah, ini Sultan ya? Sultan gitu. Enggak, ini kita bicara kan soalnya investment itu banyak. Betul. Ada apa banyak aja? Cabangnya. Iya. Invest tanah. Kripto. Terus apa segala macam, salah satunya mobil. Waktu zaman gua kecil tuh diajarin jangan beli kendaraan lah. Soalnya itu liabilities ya. Depresiasinya gede banget, turun. Kita beli 200, jual 100 masih bagus. Gitu. Tapi ternyata katanya di era skena ini, di zaman skena ini katanya nggak gitu, nggak gitu. Mungkin nggak semua mobil, tapi ada beberapa nih. Makanya kita ngobrol aja langsung sama investornya langsung kayak ya. gitu, bener ya. Kita kenalan dulu nih. Halo. Bro. Boleh perkenalkan diri dulu. Aku Reza Lika-Liku. Oh, apa itu? Laki-laki. Apa itu? Kayak zaman dulu kayak. Oh, namanya benar Reza Lika-Liku. Oh enggak kan gue maksudnya orang kenalnya Reza Zigzag. Makanya kalau gue suka gue balik Reza Lika-Liku. Oh, Lika-Liku. Wih, cakep. Skena Bang, skena ya. Skena. Satu lagi. Gue Diwan Nawit. Oh, ya, ini di Instagram namanya Diwan Nawit. Diwan Nawit ya. Pokoknya ini dua-duanya AL anak lama nih kayaknya. AL nih. Nih, Cid, kita mau nanya nih sebenarnya. Black juga penasaran sebenarnya. Kan bener gak sih tadi yang gue bukan kan, mobil tuh sudah bergeser asalnya yang tidak menjadi sebuah investment karena depresiasinya turun harganya gitu kan, terus akhirnya bisa menjadi sebuah investasi. Bisa cerita? Bro, dari Lika-Liku dulu. Iya, dari Lika-Liku kehidupan dulu, Lika-Liku. Iya, semenjak corona sih. Oke, malahan corona ya. tuh berubah total sih. Maksudnya jadi gini, dulu kan gue juga sempat main properti kan. Terus pas corona gue coba main mobil, difokusin di mobil. Ya memang pada saat itu mungkin orang gabut kali ya pada saat itu kan. Gabut, nggak ada kerjaan, jadi dia butuh mainan di rumah. Nah disitulah mulai agak sedikit berubah lah, orang tren mulai pasarnya berubah. Dan pada saat itu juga kan orang jual rumah waktu itu ya, tanah properti memang susah banget. Sampai sekarang sih. Iya, nah akhirnya dari situ mulai tuh orang mulai sadar bahwa salah satu investasi tidak hanya dalam bentuk properti atau mungkin saham atau apa ya. Salah satunya juga mobil yang dibilang mungkin rare, antik, mungkin lah terserah bahasanya apa ya. Tapi memang yang benar-benar spesifik sih. Tidak semua mobil yang pasti ya. Certain car aja ya. Tidak, nah ini dia dibilang investasi sebenarnya yang kayak gimana juga gitu kan. Nggak semua mobil antik aneh itu investasi, enggak. Itu ada kategorinya, ada segmennya, gimana cara lihatnya kayak gitu sih. Ya. Kalau lu, Bro? Kalau buat gue sih tiap mobil tuh ada kelas masing-masing ya. Jadi lu mau main di kelas yang mana nih? Apa lu mau main di segmen yang ibaratnya mobil biasa kayak Avanza atau mobil umum lah ya. Mobil umum tapi dia punya satu spesifikasi yang aneh gitu. Misalnya mungkin Avanza setir kiri gitu, misalnya gitu. Iya. Bisa juga. Avanza edisi Amerika Selatan bisa jadi. Atau ada sunroof bawaan pabrik gitu loh. Nah, jadi kita mesti tahu dulu nih kita mau main di segmen yang mana sukanya gitu. Apa yang mobil langka sekalian gitu loh. Gitu. Nah itu bisa cerita nggak kalau pengalaman lo sendiri gitu ya? Ngangkat mobil apa yang tadinya tanda kutip mungkin biasa-biasa aja, terus akhirnya bisa kegoreng cuannya kayak dapat warisan gitu ya. Pak Reza kalau dahsyat nih. Maksudnya ada nggak mobil yang tanda kutip biasa tuh akhirnya kok kaget nih mobil ini akhirnya gini, bisa cerita?
Ada nggak yang pengalaman kayak gitu? Ada sih, tapi mungkin gue nggak sesadis dia sih. Coba lu dulu. Aduh. Coba lu. Oke, gimana? Maksudnya apa sih? Jadi bisa kayak dapat warisan gitu, Ci. Oke, gitu. iya benar. Ini contoh simpel ya. Contoh simpel waktu itu apa ya? Kita ambil MR2-nya Aska dulu ya. Waktu iya ada satu teman gue kasih MR2 lah gitu ya. Itu langka, memang posisinya cuma ada satu di Indonesia. Dan di dunia cuma ada berapa? 99 apa gimana 9 gitu. unit ya. Iya kalau nggak salah. Gue kasih dia waktu itu harganya 600-an pada saat itu ya. Tahun berapa tuh pas Covid itu? Pas Covid. Lah. Terus sampai di setelah 2020, 21, 22 itu orang res gue mau mobil itu dong, bilang. Terus oh ya udah boleh. Itu orang udah transfer ke gue 1,5. Wow. Enggak, selang setahun doang kok. Nah, itu maksud gue 1,5 udah ya berapa persen tuh ya? Ya 100% lebih lah. 100% lebih ya. Nah, maksud gue tuh gini, jadi nggak semua mobil langka atau mobil 2 pintu atau mobil tua itu langka terus lalu dibilang oh ini investasi, enggak. Jadi lo harus mesti lihat di mana lo harus, ya kita pasti pelajarin historical mobil. Ini mobil memang populasinya di dunia ada berapa, supply di Indonesia berapa, terus kedua adalah mesin. Mesinnya memang yang diidolakan orang apa enggak, gitu kan. Terus juga apa namanya mobil yang kita ambil itu misalkan contoh gini, dealer jual waktu pada saat di eranya itu keluarnya banyak gak gitu. Nah kayak gitu-gitu sih, semakin sedikit itu nilainya juga semakin tinggi. Tapi kalau misalkan contoh ya, bener nih sedikit gitu, ini contoh satu hal, misalkan populasi sedikit di luar negeri sedikit, tapi mesinnya biasa aja, nyusahin gitu kan, yang benerinnya nggak bisa, ya itu nggak akan bisa naik. Misalkan contoh kayak kenapa sih Supra yang MK4 atau Nissan GT-R R34 bisa naik gitu kan? Terus Fairlady kayak gitu, karena memang mesinnya di luar negeri tuh orang drift aja sampai sekarang masih pakai tuh mesin famous, ngerawatnya juga orang masih bisa gitu kan, partnya masih ada, dan pada saat itu populasinya memang sedikit kayak gitu-gitu sih. Tambah lagi sekarang Jepangnya udah produksi produksi mesinnya gitu, jadi akhirnya malah aftermarketnya malah dikuasain mungkin sama Amerika yang gitu kayak gitu ya mungkin ya. Nah contoh kayak gini deh. Hal yang paling menurut gue sih agak wow itu sekarang itu Subaru 22B. 22B itu kan tahun, gue lupa ya, tahun 90-an lah ya intinya. Itu kalau dilihat sebenarnya ya Subaru biasa gitu kan, 2 pintu, tapi memang agak lebih gendut-gendut, dan di sini setahu gue cuma ada punya satu warna putih, nggak tahu punya siapa gitu ya. Itu di luar negeri itu harganya udah 3M. Di luar negerinya. Di sini gue dengar tuh sampai 6M-an lah. 100% lebih. 100% lebih karena kan pajak di sini lebih mahal kan. Nah, kenapa sih gitu kan? Banyak orang, oh kok mahal banget gitu. Tapi memang benar, setelah kita coba cari tahu, Jepang itu bikin cuma 400 unit. 28 unitnya itu untuk di luar Jepang. Bayangin, berarti kan kalau negara ini ada, total negara ada berapa ya? Gue nggak tahu. Cuma geografi dulu. Bolos ya. Otomotif bukan geografi. Oke, geografi. Ya intinya kalau disebar ke seluruh dunia pun 28 pun juga nggak bisa tersuplai kan. Satu negara dapat satu lah ibaratnya maksudnya gitu kan. Lucu banget, dari berempat nggak ada yang jawab. Ini kan bolos. Yang satu sekolah sampai panggil doang mungkin. Iya kayak gitu sih. Agak melenceng dikit. Nah kalau pengalaman lu sendiri ada yang unik nggak, atau mobilnya kategori biasa ternyata bisa juga lo dapat investment dari mobil ini gitu? Kalau Pak Reza kan lebih dia ngebahas mobil yang high end lah ya. Gue coba ngebahas di mobil yang lebih umum lah gitu. Biar balance gitu. Kalau high end mulu tuh audiensnya puyeng. Gue misalnya gue suka tuh misalnya mungkin kayak misalnya kita yang biasa kita temuin itu Camry gitu. Camry yang mana? Yang XV dulu sih, XV10 ya. Yang 2010 tuh. 2010 tuh Camry Menteri. Iya 2010 ya, 2009. Nah itu ada varian yang gue suka tuh, dia tuh udah TRD package tuh, begitu gitu TRD, terus sunroof bawaan, terus mesinnya tuh 3.5. Yang cute. Interiornya hitam. Dan itu kalau gue lihat tuh harganya jauh banget sama yang versi V atau yang G gitu. Misalnya yang itu tuh kita taruh ngomongin yang low kilometer ya. Itu bisa
200 orang mintanya. Terus 190. Sedangkan yang V aja 70 juga dapat, Mas. Iya. Jauh banget gitu, bisa sejauh itu gitu dengan hanya berbeda spek. Karena dengan speknya sih karena mesin-mesin kencang juga, itu mesin masa dipakai di RX 350 itu ya? Iya. V6 itu kan? Iya, Itu terus Q, kalau nggak salah 240 bukan sih itu? 22 bukan? Enggak sih. Enggak, itu enggak. Semi ya, kayak semi tengahnya belendung doang tengahnya ya? Iya. Oh, oke. Sama itu loh, sama itu yang sekarang lagi naik daun tuh. Gue sampai nyari sampai daerah-daerah tuh. Apa? Harganya nggak mahal, tapi susah. Jadi dulu, waktu kan gue kerja di Toyota kan. Di tahun 2008 apa 7 gue lupa, itu sempat keluar Innova. Cuman keluar itu cuman berapa bulan apa setahun gitu nggak nyampe. Innova 2.7. Iya, Innova 2.7. Kayaknya harus ke rumah gua punya 2. Nah, itu lah. Wow. Itu boleh disimpan. Boleh dua. Serius. Nah, itu Mesin 2TR kan? Mesin 2TR yang Innova dipakai sama Fortuner yang bensin. Iya, betul. Itu yang pernah lu jual itu ya. Iya, nah kayak gitu-gitu. Nah, Boleh itu main? boleh kalau mau dijual deh. Jadi ini cerita dikit Black PS yang tadi Om ini ceritain itu kalau gua ini jadi di tahun 2004 kan Innova pertama kali keluar. 2004 ya. Itu pertama kali keluar. Nah, di 2005 Innova itu dipesan lah ya sama buat edisi ekspor. Nah, dia ngeluarin lah yang mesin 2700 bensin, yang mesin 2TR FE itu. Iya, itu mesinnya dipakai di Prado, mesinnya dipakai di Fortuner, Yellow bensin dan teman-temannya. Mesin tukang lah ini 2700. Cuma speknya paling tinggi. Spek paling tinggi itu dia tahun 2005 itu airbag-nya udah 2, udah panel kayu, udah captain seat, udah semua segala macam gitu. Harganya paling mahal dan data Gaikindo 2005 karena gua emang ngulik, khusus itu karena gua punya data Gaikindo 2005 itu cuma 400 unit lebih dikit. Itu cuma di 2005 aja. Setahun doang ya berarti. Setahun doang, 2005 doang. 2006 2007 enggak keluar kan terlalu mahal kan, terlalu mahal. Nah, itu kita kalau kebetulan kalau ke Arab gitu kan orang nyebutnya Innova Arab karena itu laku banget di Arab. Innova Arab namanya. Dan gue punya 2. Sekarang itu lebih mahal dari yang Innova apa sih bahasanya yang di atasnya lah yang grill udah gede itu. Iya. Sama itu malah itu. Betul, Grand kan itu Grand Nova makanya macam-macam lah cuma prinsipnya karena emang bentuknya masih Gen 1 segala macam dan fun fact-nya adalah ketika di Fortuner 2700 dan di Prado mobil itu menjadi sangat boros gitu ya. Itu di Innova jadi sangat enteng, bertenaga lagi. Bertenaga, sangat irit. Iya benar. Luar kota 112. Iya benar. Langsung nyari nih besok. Nyari. Japri, Bo, Japri. Jangan tayang dulu ya. Tayang harganya bener. Nah, kayak gitu sebenarnya. Tadi kan ngomongin Innova nih. Kayaknya sekarang anak-anak mobil lagi pada ngegoreng Kijang. Kijang juga ya? Sih? Ya, kalau nggak salah Kijang kapsul tuh LGX gitu-gitu lagi naik lagi terus sama Kijang yang sebelumnya yang kotak itu. Komando gitu ya? Komando ya. Tapi bukan yang kotak banget kayak super mega kotak ya, enggak? Enggak, itu bukan doyok buaya enggak. Iya, apa namanya? Doyok buaya. Iya. Itu ada istilahnya di Indonesia doyok buaya. Oh iya benar. Nah, itu berarti komando mungkin generasi komando ya. Itu bisa cerita nggak bro? Kalau Grand Extra, mobil gue SD dulu tuh bokap gue. Iya kan? Kita segenerasi berarti ya? Tahun 95 tuh 47,5. 47,5, oke. Barunya tuh. Kan Toyota tuh ada Super Kijang tuh. Iya, Super Kijang. Super Kijang tuh stikernya tuh garis-garis tuh. Iya, Super Kijang gitu. Iya, betul. Super bener. Terus ada remake lagi tuh, di Topet banyak yang jual tuh. Iya, stiker Super Kijang kan. Ah. Super Kijang 1.8. Terus ada Grand Extra juga tuh. Iya. Grand Extra tuh stikernya bulat gitu. Iya. Itu Grand Extra. Ada over fendernya tuh kalau Grand Extra. Iya, karena yang tipe tinggi lah yang ya. plastik tuh. Betul. Dia apa namanya double blower gitu. Terus stiker belakangnya tuh kalau nggak full original body atau full press body gitu. Itu bedanya apa tuh? Itu iklan banget full press body. Beda apa sih? Ya itu zaman dulu karena emang nggak dikenteng, jadi mobilnya tuh dicetak gitu, der gitu loh. Gitu. Toyota original body sama gitu. full. Karena waktu itu Kijang itu ada juga yang karoseri. Nah betul, karena kencana, Oh iya benar-benar. Kencana, Rover, terus ada jantan, bener ada juga Montana, karoseri. gitu. Iya. Kayak flashback zert gitu langsung. Itu gimana kalau lu kan sekarang kan ibarat gini, kalau tadi kan secara rumus
unitnya dianggap jarang. Sekarang, Satu. zaman sekarang. Mesinnya dianggap oke lah. Kalau kita ngomongin Nggak rewel kijang, kita ngomong diperkecil kijang kapsul gitu kan. Mesin kan ya ada yang 1400, ada 5K, ada 7K, ada yang FE yang 2000 gitu kan. Terus ada 2L lah segala macam. Yang dieselnya. Tapi maksud gua kan mesinnya kategori biasa lah. Mesin rakyat biasa, boros segala macam. Tapi ada beberapa pasar berhasil tergoreng, artinya LGX sekarang itu malah lebih mahal dibanding Innova tua. Nah itu agak aneh tuh demandnya tuh LGX sama Krista tuh. Nah iya, Krista. mau nanya itu tadi. Karena kan zaman dulu kayaknya yang paling gebiar tuh si Krista kan. Ya, paling yang mahal. warna biru gitu kan. Betul. Warnanya emang banyak pasti. Tuton lah, tuton biasanya. Warnanya agak absurd nih warnanya biru, kayaknya banyak. Enggak, sebenarnya gini loh. Nih yang tadi gue mau jelasin nih. Sebenarnya itu adalah garis pembatas yang namanya goreng sama investasi itu beda. Oh iya benar. Nah gimana menarik Jadi gimana? gini, Tapi kan sama-sama cuan. ya bedanya gini. Kalau gue bilang kalau di mata gue ya dibilang investasi itu kita bandingin tuh sama kayak gini. Lo beli tanah, lo taruh duit lo di saham, lo beli saham di posisi segini terus jual tuh itu yang namanya investasi. Oke. Tapi kalau goreng itu kan create market. Hype-nya ada yang dibuat gitu. ya. Di bisnis aja gitu. Ya, lo kasar gini, lo bikin suatu mobil, lo bangun suatu mobil, lo create marketnya, mungkin ya dengan cara ya komunitas, tuh namanya create market kan. Ya, lo bikin komunitas, lo bikin konten gitu kan, terus apa yang lo bisa jual dari itu mobil gitu kan, sehingga orang tertarik, itu namanya kalau menurut gue ya. Baru ngegoreng. Itu namanya goreng. Oh iya benar sih. Tapi kalau yang namanya investasi ini mobil asal taruhnya benar, mobilnya udah menjual sendiri tanpa dia harus menjual dirinya, kasarnya gitu. Setuju. Berarti Setuju, Deng. secara kalau investasi itu boleh dibilang secara genetik mobilnya harus benar dulu gitu. Ya, kalau investasi itu tadi gue bilang nggak sembarangan investasi. Kayak dia nih punya Fairlady yang Cabrio. Kalau menurut gue itu salah satu investasi. Karena menurut gue potensi Fairlady Cabrio itu populasinya lebih sedikit dibanding coupe ya. Ya, coupe. Nah itu maksudnya gue bilang tanpa dia apa-apain tuh mobil, iya, lu taruh aja di rumah, asal taruhnya benar, ya dirawat dengan benar, dengan sendirinya dia akan naik begitu orang, nilainya, ya. begitu orang tanpa mulai ada bantuan tanda kutip pihak ketiga lah ibaratnya gitu. Iya, Bahasanya gitu tanpa ya. ada yang gitu ya. bikin itu jadi hype gitu Iya, ya. tapi Berarti kalau yang genetik goreng benar ya? genetik. Nah, makanya gue bilang kalau mau investasi pelajarin dulu historical dari itu mobil. Oke. Pelajarin tadi yang gue bilang, pelajarin dari segi populasinya, pelajarin dari segi histori zaman dulunya. Dulu nih mobil apa, ada yang historinya dulu ini mobil bekas rally apa dikeluarin. Kayak sekarang ini yang boleh dibeli tuh gak apa tuh? Contoh yang menarik lah, Subaru kan bikin kompetisi. Iya. Subaru yang di Mandalika kemarin. Ternyata Subaru yang dibikin kompetisi itu adalah benar-benar Subaru yang punya penang tersendiri. Jadi beda sama yang dijual umum. Oke. Yang untuk dibikin kompetisi. Nah, itu kan salah satu historical kayak gitu. Nah, itu yang gue bilang. Jadi pada akhirnya itu akan jadi rare lah suatu gitu saat ya. nanti nggak sekarang. Nanti mungkin masih dalam waktu yang lama. Nah, beda sama yang tadi kita bahas Kijang. Oh iya. Kijang kan memang populasinya banyak, ya kan? Cuman kan ada yang bermain dari segi originalitas. Oh, gue senangnya original. Nah, mesti dibahas. Iya kan? Ada yang segi, gue senangnya karena gue pengen zaman dulu ya nongkrong di Senayan, modifikasi modelnya yang zaman sekarang tuh yang kapsul siapa ya namanya lupa. Dia pakai velg Mercy apa segala macam jok Recaro, dia mau flashback gitu kan. Itu yang gue bilang bisa naik gak bisa karena apa? Di create market. Dia goreng. Ada yang dijual lah ibaratnya Ada masa yang lalu dijual, lah mungkin iya, gitu kan. buat orang makin Kenang-kenangan tertarik segala macam. gitu. Gitu. Tapi dengan mobil lama juga, maksudnya kan populasinya juga jadi semakin sedikit dong. Dari sekarang kan Iya, kan benar, ada yang udah benar. di Kampak, ada yang udah nggak tahu dari mana, ada yang apa. Betul. Ya secara bukan nominal, secara jumlah, secara unit kan juga pasti sudah menyedikit. Dan yang menarik ini nih Mas, mobil-mobil kayak gitu tuh bisa harganya tinggi banget, bisa nggak ada harga sama sekali. Tergantung. Itu bisa kenapa bisa ada kayak gitu? fasenya ya. Jauh banget harganya. Benar. Kalau Iya. mobil goreng-gorengan ini ya. Iya, misalnya Kijang nih. Kita tahu sendiri lah, misalnya yang jual kayak gitu kan misalnya Malik ya. Imam Maliki tuh. Iya. Om Malik lah. Blok M. Iya, Blok M. Om Malik kan suka jual barang yang min condition tuh, yang kilometernya masih rendah, Iya. 5.000. Nah, kita lihat misalnya ada Kijang kapsul nih tahun 97. Mintanya taruh 180 juta. Oke. Itu kan nggak make sense saya. Iya. Itu mas harga Innova
Innova Grand Innova lah. Innova lah, 180 juta. Ah. Tapi ada juga yang Innova kayak gitu, Kijang kayak gitu di tahun yang sama misalnya jual 40 juta juga nggak laku-laku karena kondisinya mungkin Iya, sangat. ya menyedihkan lah ya. Menyedihkan, Jadi barang-barang kayak gini nih nggak bisa tengah-tengah kalau gue bilang. Antara bagus sekalian, enggak sekalian gitu. Jadi nggak bisa nanggung maksudnya. Nggak bisa nanggung. Iya. Kalau lo mau ngambil, lo harus ngambil yang bagus sekalian. Benar. Gitu Jangan ya. yang nanggung kondisinya gitu. Oke. Kalau yang nanggung kondisinya satu, lu restorasinya juga bakalan jebol Iya. Yes. dan harga restorasinya nanti takutnya nggak ketemu sama Betul, harga betul, jual. sama harga jual nanti gitu kan. Jangan tergiur sama harga murah kalau Oke, begitu. oh gitu ya. Nggak masuk akal gitu ya. Mendingan lu ngambil yang bagus sekalian, harga mahal sekalian, itu bisa invest. Kalau gue bilang. Gitu. Daripada lu ngambil yang nanggung-nanggung, ujung-ujungnya begitu lu lihat karat di sana sini, Oh, karet nggak keruan, mesti lu beli ngorder lagi karetnya, kaca Iya. mesti ganti. Dan mobil-mobil zaman itu kan lu tau sendiri lah, dia setelan misalnya bumper nih, bumper, fender, lampu, grill itu bisa nggak match loh. Iya kan? Yang sebelah kanan di sini, misalnya lampunya sebelah kiri agak turun, yang ini renggang, ini begitu di setting sini nggak ketemu, sini nggak ketemu. Ya orinya emang beda mas. Ya enggak, maksudnya dibanding Sebagai anak Toyota. ya, maksudnya Gue gini. ikut itu ngomong. Saya juga boleh gitu. Nggak tahu saya. Saya anak baru mas. Ujung-ujungnya kan nggak sempul gitu loh. Jadi Iya. konten itu. Jadi prinsipnya adalah tidak mungkin untuk berinvestasi di mobil yang banyak juga asal gitu. Iya. Asal kondisinya benar. Yes. Asal kondisinya benar. Bagus sekalian. Oke. Low KM sekalian Iya beneran. benar. Gitu ya? Tapi berarti gorengan dan investasi ini adalah Beda ya? Berbeda. Beda geng ya. Kalau Beda gorengan, geng. kalau Lu berarti yang invest. Oh, gue mana aja. Oh, Gue mana? Itu mana? Itu juga ada dua-dua. Pokoknya di situ ada lebihan sih ya. Ada pundi-pundi gitu ya. Gitu. Tapi oh ya berarti bener juga ya, kayak kemarin kan sekarang kan lagi di goreng-gorengan ini lagi anak Kijang. Kemarin kan kayak Gen 1 gitu kan lagi pada Oh iya si Alfi Gen 1. Oh iya. Si Alfi Gen 1 nggak salah kan? Iya. Terus dia kalau si Alfi Gen 1 masih ketawa mas. iya. Nggak tahu Apa kan? Kak? Itu apa? CRV Gen. Kan? Iya, maksudnya pada saat si CRV Gen 1 itu naik, harganya pada tinggi, orang-orang pada beli. Influencer juga pada Iya. bikin konten Iya, satu. bikin ngemodif-modif tuh mobil, terus sekarang udah turun, sekarang lagi Kijang Yang nih yang biasa-biasa naik. aja. Iya. Makanya gue bilang antara kadang-kadang gini, orang suka salah berpersepsi antara investasi sama gorengan, beda. Itu satu Itu jalur. yang Kalau Beda. gorengan berarti FOMO ya. Jadi kalau Bisa gorengan berlebih. itu Iya, dia, iya, simpelnya iya. gini, mobil itu kalau gorengan ya kita yang harus menjual mobil itu. Maksudnya Iya, menjual iya, dalam iya. kata bikin konten lah, mungkin Iya, iya. artis-artis pada beli. Berusaha di make up sebagus mungkin lah ya. Iya, tapi kalau misalkan investasi ya mobil itu ya stay aja, diem aja juga dia udah Iya, orang iya. Sudah hanya punya orang-orang nama, udah ya. punya nama, orang-orang yang paham pasti udah tahu. Oh ya mendingan ya gue simpan ini. Gitu. Oh iya iya. Nah, bener, ini bener. menarik kan, tadi kan kalau bisa ngomong latar belakang segala macam. Gue dulu sempat lah main Volvo dan main 124. Satu Gua dong, satu geng kita. Lu Volvo seri berapa? 960 Oh, kayak. 960. Gua lebih tua. Gua 244. station pernah, 244 pernah, 2040 baby Itu mah pernah, Deadwind. 20 turbo. Nah, singkat cerita gini. Kalau di mobil-mobil yang pada saat itu ya, mobil-mobil yang udah mewah di rentang 80 akhir 90 awal, itu biasanya gue ketemu teman yang akhirnya ngejual surat. Maksudnya? Ngejual bekas Pak Sudomo nih. Oh. Ini bekasnya RI2 nih. Iya. Ini lihat nih. Stempel setnek-nya masih ada. Iya. Bapak setnek kita kan, Iya. Bapak misalnya yang terhormat Bapak Mordiono gitu. Iya, iya, ada benar. ininya gitu. Jadi nggak apa-apa pajak mati. Nah, Yang mau pinjam KTP, Iya. lu mau pinjam KTP Pak Sudomo? itu yang dibilang historical. Bisa Iya, kan? iya, iya. Nah itu Historical. dia udah di zaman dulu udah lumayan apa ya, udah ngelihat kayaknya kalau kita bekas siapa tuh bisa kita men, kayak gitu. Iya. Jadi emang dia unitnya mungkin biasa-biasa aja, bisa dicari, tapi sejarah suratnya yang dia jual itu bisa jadi investment nggak kayak gitu? Itu namanya melihat celah itu. Bisa itu, sih, itu bisa. insting bisnis tuh udah. Iya, iya. Tapi bisa aja masuk akal ya kayak Bisa. gitu ya. Bisa. Karena kan Cuma yang ya figur orangnya kan figur seorang orangnya juga kan. Iya. bener. Dilihat dari mobilnya juga tetap.
gitu ya. Tetap maksudnya ya oke lah, atas waktu itu gue ditawarin Mercy atas nama istrinya Soekarno apa gitu ya. Oh gitu. Boxer gitu kan. Oke. Cuman pas dilihat memang boxer biasa gitu kan. Nama siapa tuh Megawati? Gua nggak. Megawati mah Soekarno. dia tadi geografi udah bolos. Ini kita sejarah dia bolos lagi ini. Agak sih. Paling nggak dia pernah naik sampai itu. Pernah naik. Oh pernah ya. Enggak Pernah naik. bisa ngelesnya. Ya kita lihat dari mobilnya sih. Gitu ya. Iya, misalkan mobilnya worth it, mobilnya orisinilan bagus. Kita lihat harga masih rasional ya. Tetap gini loh, ada jangkauan rasional ya. Oh. Ada jangkauan rasional, tapi ada beberapa tipe mobil yang memang udah nggak rasional kalau menurut gue. Oke. Kayak gitu. Apa? Contoh. Tadi MR itu tadi oke satu. Kayak MR2, 22B kayak gitu yang maksud gue memang jangkauan rasionalnya udah yang kayak bahasanya gini, gue punya mobil ini. Ya udah, lu mau mobil ini dibilang gitu kan. Kalau gue nggak jual emang lu punya. That's just simple itu. Nah, di situ udah mulai tuh main tuh. Oke. Ya, misalkan contoh ya SOM atau misalkan kalau nilainya ratusan ya 200, 300 terus dinaikin. Kasarnya kan memang bener. Gua nggak jual ya lu nggak akan punya. Kasarnya gitu ya, kayak gitu sih. Nah untuk mengiming-imingi hal itu dan untuk sampai kepada momen dan orang yang tepat itu gimana sih? Maksud gini, gue pengen tanya dulu, itu yang beli mobil-mobil investasi yang sangat super rare dan lain-lain itu biasanya emang murni car enthusiast? Oh enggak. Atau FOMO aja? Enggak, emang mereka investment berarti? Iya investment. Investor lah ibaratnya. Iya, dia ngerti mobil, dia paham dan suka mobil. Tapi beda nih, gue sama Diwan misalkan gini, dia suka mobil, gue suka mobil, bener-bener suka. Kasarnya kayak ngulik, ya benerin mobil kan. Kalau menurut gue orang suka mobil gitu ya, ngebengkel, ya juga. Gila. Nyeting nongkrong segala macam. Ada yang enggak, dia cuman dia ngerti mobil, dia tahu sejarah mobil, tapi dia nggak suka mobil. Ya dibeli. Karena dia pikir ya udah mendingan gue simpen ini dibanding kasarnya gini. Kalau di otaknya gue ngobrol sama mereka ya. Kalau nanya ke gue mungkin ya persepsinya karena dia yang beli, jadinya gue tanya. Ya ada yang bikin gue juga berpikir ternyata benar. Dia bilang gini, gue naruh duit gue misalkan contoh lah. Gue punya duit misalkan 10 miliar. Gue taruh duit gue 10 miliar dalam bentuk properti. Oke. Menurut lu jualnya gampang nggak? Enggak. Susah kan? Butuh waktu. Kurang liquid lah. Pada saat gue investasiin di mobil, ya kan, even ya kita worst case nggak tahu lah ya, namanya dunianya tiba-tiba dibutuh dana segala macam, cepat segala macam, ngelipetnya sih agak cepat. Gitu maksudnya jualnya lumayan cepat tanpa harus ribet ke notaris segala macam. Kayak gitu sih. Berarti emang investasi di bisnis otomotif yang rare ini, Cid, itu salah satu keuntungan tadi menarik banget. Soalnya gue nggak pernah kepikiran. Benar juga, soalnya kalau kita jual properti BPHTB itu udah berapa persen? Ya kan? Notanya berapa persen? BBN. Belum lagi kalau dia pernah ketemu di bank. Ntar kita dikomplain sama orang properti. Ini black top bro. Gitu. Makanya kalau properti di sini properti mobil. Black drop. Belum lagi kalau suratnya udah pernah ke bank. Ada surat lapangan Roya kan, Roya itu segala macam. Jual properti itu tahun 2023 udah kapal gue yang rumah gue terakhir tuh. Susah banget mas. Susah ya. Karena emang suratnya segala macam kan, perpasan bank. Oh ini belum tidak ada satu sama bank itu kan ada surat royal apalah segala macam itu duit semua Cid. Ini kalau yang mobil ya udah tinggal TF jadi komisi deh. Komisi. Iya ibaratnya kalau misalkan harganya sama-sama 2M rumah atau mobil kayaknya mobil potongannya banyak betul jual properti ya pada akhirnya. Gini. Ada satu yang ya mau gue sampai tapi gini nggak apa-apa sih sebenarnya gini. Enggak. Jadi gini mereka itu lebih secure karena gini. Kan mobil investasi itu rata-rata juga bukan mobil baru kan? Iya. Mobil yang agak lama. Yang agak lama dan sudah tidak diproduksi lah pasti kan ya. Nilai pajaknya kan nggak terlalu besar. Benar. Dibanding pada saat dia laporan pajak dengan dia memiliki tanah dan lahan yang berapa hektar. Nah, nilainya berbeda. Iya. Ini apa-apa. Lucu banget jagain. Itu buat laporan pajaknya. Iya, enggak itu biasanya gini. Gue suka bandingin mobil tuh kenapa sih kok ada yang kesannya lebih mahal dan kesannya lebih murah. Karena kita ngomong Samsat ya, itu kan based on pajak negara kita. Itu mereka punya tabel. Iya tabel. Dan mereka punya tabel dan punya harganya.
Jadi emang di situ ya benar kalau misalnya jadi gini, real data existing sama data tertulis bisa berbeda. Jadi misalnya gini, itu misalnya legal. yang legal. Ntar dulu, I'm lost. Tiger, Gimana? oke. Tiger B123. Yang 2 pintu. B123 Yang 2 pintu harganya sarap deh, sadis deh. Iya, betul. Sayang lah gitu. Betul. Tapi kan Pajaknya berapa? Di Polda berapa pajaknya? Nah itu Paling 700.000. nggak bisa disalahin. Kenapa? Ya karena kan Polda sudah punya Bukan begitu. Polda, ya. Bukan Polda ya. Akhirnya pihak terkait, itu Iya, kan iya. Dispenda, semua segala Betul. macam itu pihak terkait. Ini W123 2 pintu itu dulu harga baru berapa? Iya. Segini. Punya rumus dong di ekonomi. Iya. Waktu nggak masuk kelas lagi. Gitu jadi ada rumus depresiasi lah. Iya. Sebenarnya kalau kita ngomong secara bisnis, mobil-mobil umum itu di atas umur 15 tahun itu nilai ekonomi sudah habis. That's why nggak bisa leasing. Betul. Nah, itulah makanya sebenarnya tadi yang Bro ini bilang masuk akal, itu legal. Legal. Jadi Legal. pada saat kita bikin laporan pajak, Iya. ya kan, Mobilnya apa nih? Gitu kita kan harus menyertakan harta, benar Betul, kan? betul. Mobil kita ini contoh lah, dia punya Tiger 3 biji deh. Iya. Tapi 2 pintu semua. 2 pintu semua, misalkan harganya ya nilainya besar lah ya kan. Tapi kan pada saat kita bikin laporan pajak kan memang harus sesuai dengan harga pasar, bukan sekarang. Iya. Pada saat zaman itu. Zaman itu, betul. Nah kalau sekarang udah harga investasi kan, Iya. nah, dibanding dia harus beli tanah misalkan dengan nilai misalkan 10 miliar, Iya. ya dia harus mensertakannya itu sesuai dengan harga Iya, betul. NJOP atau NJOP dan sejarah lain-lain yang lah. ada di situ. Tapi itu pun sebenarnya kalau ini bahasan bagus nih. Maksud gue, Iya. tadi kan NJOP sama. Rumah mana, tanah mana yang dijual seharga NJOP? Nggak ada. Nggak Pasti ada. di atas ya. Iya. Ya, itu berarti kan sebenarnya waktu laporan pajak sebenarnya juga kita berdasarkan NJOP. Iya. Walaupun pas kita value gua sih sebenarnya 1M. Padahal mah yang kalau 3M cepet-cepet aja, sama aja Sama sebenarnya. aja. Tapi mobil kadang suka kejauhan. Kenapa tuh? Jauh banget. Jauhan, benar. Ya iya, NJOP-nya Tiger taruh 40 juta. Iya. Aslinya se-N juga. Iya. Ya kan jarang itu kan. Iya. Jarang itu. Mungkin ya itu masuk Oh, akal Itu ya. yang Iya, bikin benar, mereka mau berinvestasi sekarang di dunia otomotif itu Gitu lebih ya. At least lebih dilirik lah ya sekarang. Iya. lebih dilirik. Acit mau nanya nih, kan namanya mobil-mobil tua mungkin pasti ada aja kurangnya ya kan? Semua itu pasti ada kurangnya. Ada yang kurang ya, Jet ya? Ada. Lu aja kali yang selalu merasa Jangan kekurangan. kemana-mana. Oke. Nah, kalau mobil-mobil restorasian sama mobil yang kayak full Ori ori itu kayak bagaimana sih nilai Ada investasinya? perbedaan nggak? Ngaruh nggak maksudnya gitu? Stiwan dulu. Mas aja dulu dah. Lah, kok lempar-lemparan? Jadi gini, ya kalau misalkan ori ya sebenarnya kategori ori misalkan tadi kita bahas off the record itu yang udah pecah, ya nggak seori itu juga sih sebenarnya. Iya. Maksudnya Iya. ya oke lah ori kita seneng ya, maksudnya nilainya bagus tuh. Tapi kalau misalkan catnya udah kusam segala macam juga tetap sebenarnya harus direstorasi. Sebenarnya. Sebenarnya harus. Saya bukankah dalam dunia begitu juga ada pendukungnya masing-masing ya? Masing-masing itu punya partainya gitu. Partai ori, pokoknya ori cuma sekali seumur hidup. Iya. Mau Oh ada. usem, Ada. mau luntur, ori gitu. Kalau di mata gue sih, mata pedagang, ya originalitas tuh ya perlu. Oke. Maksudnya kita jual mobil yang ori itu lebih enak lah gitu kan. Sebenarnya ya. Kalau Oke. gue sih, saya dibandingin nih ya, Ah, kondisinya mirip-mirip original sama Repaint lah. Repaint lah, minimal repaint lah. Gitu. Walaupun restorasinya konsepnya bener, tapi tetap original pasti jauh lebih di atas. Walaupun kondisinya catnya misalkan udah ngeletek kayak apa Ya, lah itu pudar lah gitu. Ya pudar lah ya. Pudar lah misalnya pudar. Kondisi yang 11-12 nih, walaupun mungkin yang repainan lebih mulus ya, tapi pasti. gue lebih tetap original lebih di atas sih. Berarti Itu. dia anak geng original cuma sekali. Karena kita nggak bisa ngelawan waktu. Oke. Wow. Aging ya. Apa yang kita dapetin di mobil zaman itu, kita nggak akan mungkin bisa balik ke tahun 95 dong. Oke. Nah, misalnya kita nemu Kijang tahun 95 yang original nih, catnya original, Oke. interiornya original, walaupun catnya ada minus-minus sedikit. Nah, itu gambaran tuh mobil kan gambaran sejarah tuh. Iya. Oke. Itu adalah Kijang di tahun 95 loh. Ya pokoknya time tunnel lah ya. Iya. Kalau kita pakai itu
kayak lagunya masih Denny Malik gitu ya. Melawai. Tua banget tuh, 80-an. 95 apa? Michael Jackson, Black on White. 2019 dah. 2019. Tapi walaupun looks-nya kayak tidak semulus yang sudah di repaint. Ya beda tadi yang sebenarnya udah dibilangin punya dua kubu ya, pendukung lah. Jadi Jadi geng aja ya. pandangan Diwan pasti beda sama gue karena kan kalau gue kan di sini pedagang, kalau misalkan Diwan kan penikmat. Ya ada yang memang suka sama originalitas kan, ada yang suka, makanya ada yang orang khusus jual beli mobil low kilometer, ada orang yang khusus jual beli mobil yang benar-benar ori banget, tapi ada yang seneng full modifikasi gitu kan. Nah, memang punya beda-beda sih. Itu kan tadi kan kalau Acet kan tadi nanyanya antara ori dan sudah restorasi lah. Tadi kata-kata menarik ada modifikasi. Kan ada mobil yang modifikasi lah, anggaplah sudah velg minimal. Velg aslinya bawaannya nih velg kaleng. Ori nih. Kalengnya ori korek period lah. Korek period. Period korek atau korek period? Period korek. Oh, period korek. Periode. Oh iya. Bahasa Inggris nggak masuk lagi, gua nggak masuk. Selanjutnya ada satu mobil yang sama kurang lebih, terus velgnya udah ganti BBS lah. BBS ring 13 pada saat itu, 2 piece atau 3 piece, tapi ya modif gitu. Itu kira-kira value-nya kalau di mata pedagang menangan yang mana? Orinya misalkan nggak ada. Ya. Full ori nih, misalkan gini ya, full ori. Terus satu sisi tadi kan pertanyaannya ada full ori, tapi ada satu sisi udah ganti velg gitu kan. Ganti inilah. Agak beda nih. Nah, ini makanya gue bilang pandangannya pasti beda-beda. Kalau gue di situ kan nilainya value for money tetap. Gue lihat velgnya ori gak, BBS. BBS itu value menurut gue. Gue tanya ada standarnya gak? Yang penting itu. Gak ada. Gue lihat misalnya gini, hilang standarnya, tapi velg yang dia pakai misalkan BBS ori, ya kan? Atau lagu apa intinya memang bener-bener velgnya yang memang bagus ya, memang yang original ya, bisa gue jual dengan nilai tinggi, ya nggak ada masalah, gue seneng banget, fine lah gitu ya, fine banget. Kalau lu gimana tadi? Yang si paling ori Kalau beda nih. Kalau itu kan yang tadi kan kita ngebahas ori versus restorasi sama enggak. Nah ini beda nih. Tambahan modifikasi kalau gimana? Gue modifikasi tapi tanpa merusak bodi. Nah ya, itu yang benar. Misalnya gini, velg masih oke. Ya, misalnya gini nih, lu punya mobil taruh M46. M46 325 misalnya tahun 2003 misalnya. Itu kan harganya bagus tuh. Catnya ori nih. Lu lu beli body kit part number misalnya atau plastik lah yang M teknik nih. Lu pasangin body kit yang bener tuh, ngecatnya bener, di body kitnya bumper standarnya lu simpen, ya enggak? Body enggak lu apa-apain. Lu cuma ganti velg, terus lu pendekin gitu kan, yang manis gitu. Terus lu kasih aksesoris yang bener lah, joknya M Sport, terus tri-spoke kayak gitu-gitulah gitu. Nah, itu bener tuh kalau buat gue tuh. Itu nggak akan mengurangi nambah value dan itu nggak akan mengurangi value tuh mobil. Kalau gue. Tapi kalau mau di pintu kecuali jadi pintu. Itu dia. Ini kemana lah itu arah pintu. Ini kan terlalu ekstrim. Gimana kalau modifnya kan, kalau tadi kan ibaratnya lu kan kasusnya BMW, modifnya BMW style ya. Anggaplah BMW style. Karena berarti kiblatnya ke Eropa. Tapi kan kita ada juga modif yang BMW tapi Japanese style. Nggak masalah. Nggak pernah. Misalnya velgnya velg Cunro tadi genre Jepang, misalnya race lah gitu kan, lebih racing, lebih progresif lah gitu kan. Oke. Itu masih bisa nambah value. Nambah banget. Jadi gini, tadi yang seperti Diwan bilang, kalau bahasanya belum hobi apa namanya? Bis kontes sama buat kontes. Jadi gini, kadang-kadang gue mau ngomong di sini tuh gini. Kalau lo udah siap lost money untuk bangun mobil, untuk kontes, untuk pameran segala macem, ya it's okay, lo lakuin itu aja, nggak apa-apa. Itu kepuasan hati kan. Kita nggak bisa ngelarang orang, ya kan. Tapi pada saat selesai itu hobi lo atau kesukaan lo itu udah terpenuhi, lalu mau jual, gue cuman kasih tahu, lo nggak bisa itu lo hargain semua. Pasti ada
Ada beberapa yang tidak ada penurunan. Iya, contoh ya, bangun mesin, lu masukin internal lu dengan A, B, C segala macam yang namanya mesin di dalam itu, internal itu kan kalau udah kepake kan nilainya juga ya turun. Dan belum tentu apa yang kita bangun di mesin itu cocok seperti orang suka. Itu kan keinginan lu kan. Nah, yang kadang-kadang itu sih yang gue mau bilang, kadang-kadang ya lo harus siapkan mental dulu pada saat lo jual nanti lo jatuh. Wani pre lah ya. Kecuali kalau lo bangunnya tadi yang Diwan bilang, bangunnya nggak ngerusak bodi, mesin ya bangun misalkan contoh ya, lo nggak sampai yang mesin harus ganti facing apa sih, cuman kayak ganti knalpot, intake itu masih ada nilainya. Itu masih oke gitu loh. Jadi arahnya ke sana ya. Jadi emang itu. Beda gitu. Beda ya. Antara buang duit sama investasi. Nah, kalau dibalik lagi ke investasi mobil yang tadi, itu ada nggak mobil yang dari kacamata pedagang? Wah, nih, gua bisa invest di unit ini. Jarangnya dapet, sejarahnya dapet, tetep taunya pas laku. Ya, bukan nggak cuan lah, lebih kan? Ya, nggak sesuai. Nggak sesuai ekspektasi. Pernah nggak kayak gitu? Oh pernah, ya gini. Pada saat lo beli, terus lo pikir bakalan lumayan lah. Ya sering. Jadi seringnya itu gini loh. Karena apa? Pada saat kita beli, kita tadi yang gue bilang nggak mempelajari dulu historicalnya, kenapa mobil itu hadir di seperti sini. apa? Contoh bisa cerita pengalaman sendiri? Ini contoh ya. Gue sebut merek ya. Nggak apa-apa ya sebut merek. Nggak usah sebut merek Toyota Honda. Ya ada satu brand lah ya. Brand Jepang apa Eropa? Eropa. Oke. Nah, ini gue ngalamin pada saat begitu launching itu mobil di waktu itu Gias nggak salah. Ya kan sesumbarnya, ini mobil pokoknya kita masukin ke Indonesia itu cuman ada ya contoh 100 unit lah. Oh gila 100 unit kan. Akhirnya benar. Gue inden dan indennya dibilang 2 tahun. Oke. Nilainya hampir pala 2 lah ya. Gue inden, ya kan? Gue bayar waktu itu cuma 20 juta. Gue bayar, sudah tungguin. Ternyata nggak nyampe setahun ready. Di telepon sales, Pak ini udah ready gini. Nah kalau di pedagang itu mobil baru pun gue ambil. Karena apa? Karena kita nyediain stok buat orang-orang yang butuh mobilnya ready. Dari price-nya tuh gue up lagi, upping kan. Akhirnya udah benar, pas itu dapat benar gue jual ke orang gue masih cuan. Oke. Karena gue pikir masih ada slot gak? Gue bilang, oh masih Pak, ada satu lagi ya. Gue inden lagi kan. Nggak, ternyata makin cepet lagi. Janjinya setahun berapa bulan ready lagi. Gue tanya dong, ini cepet banget Pak. Mendingan yang kali ini jual aja Pak. Emang kenapa? Kayaknya bulan depan ada sekitar 500 unit ready. Oh gitu. Udah gue jual buru-buru udah nggak cuan gue. Kasarnya gitu. Maksudnya jadi ya salah prediksi mungkin ya gara-gara hal-hal yang tidak terprediksi lah gitu. Kadang-kadang mohon maaf ya, kadang-kadang dealer juga mungkin dia pengen cuan juga lah. Dia pengen ngomong begitu biar orang supaya hype-nya dapat ya. Dapat padahal sih ya. Padahal nggak segitunya gitu ya. Karena kerjain juga kita. Ya kayak gitu sih. Kayak gitu. Kalau mobil-mobil tua ada nggak yang kayak salah analisa begitu? Mobil sudah discontinue lah. Oh, ada kayak gitu-gitu. Biasanya gini, ya itu tadi gue bilang salah prediksi. Awalnya orang mobil tua tuh semangat ya. Oh ini mobil nih bakalan bisa naik nih gini. Berjalannya waktu ternyata mesinnya partnya susah, mobilnya juga sakit-sakitan, gitu kan, balak lah. Akhirnya dari situ juga orang akhirnya juga udah nggak di dalam hitungannya dia untuk investasi. Makanya gue bilang investasi itu 3 hal sih penting ya, masih historical, populasi, dan kondisi engine-nya atau mobilnya memang orang partnya gampang, disukain orang kayak gitu-gitu. Ketika super rare tapi partnya nggak ada, PR juga lah ya. Sekarang kita tuh juga mesti lihat ada mobil yang belum dilirik misalnya. Nah iya. Orang belum ngeh gitu. Dulu gue pernah loh, 2011 itu orang tuh belum ngeh sama Z3. BMW Z3. M44. Mesinnya ya? Yang roadster tuh. Gue tuh pernah ngambil. M44 bener ya mesinnya kan? M44 mesinnya kan? Macam-macam. Gue tuh dapetnya yang M50. Yang 6 silinder. Iya 6 silinder. Jadi waktu itu orang tuh fokusnya ke E36 Coupe, E36 Cabrio, M46 Coupe, 328 Ci, 330 Ci, M54 engine-nya gitu. Nah gue pikir kok orang nggak ada yang Z3. Dulu tuh Z3 tuh di marketplace tuh harganya masih 250, 275.
Nah, gue waktu itu ngambil warna silver itu 215. Oke. Ingat gue, 215 juta. Terus lu ngapain main ginian? Apa namanya? Kata anak-anak tuh. Apa? Ini kan orang nggak lirik lah, orang nggak demen lah gitu. Nggak ada pasarnya gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu tuh velg gue, lu tau sendiri lah, si gue goreng gitu. Gue kasih pelek Alpina waktu itu. Oke. Gue orderin add-on depan Alpina. Terus emblemnya Alpina, terus gue posting gitu di waktu itu masih pet mainnya, Ya, pet Instagram masih pet, kayaknya masih belum masih awal-awal lah itu masih awal. masih pet tuh gue mainnya. Instagram masih beta, produk beta. Masih demo. Lama-lama orang pada ngeluh mas. Ternyata kok Zetri cakep juga ya katanya. Pada komen, pada ini. Itu dijual gitu. Iya sih mau gue jual gitu. Berapa gue pikir ya. Terus lama-lama gue lihat di marketplace nggak ada yang jual tuh kebetulan lagi blank. Nggak ada saingan barangnya nggak ada. Barang lain nggak ada, gue coba buka deh. Gue juga waktu itu akhirnya dibeli sama bokapnya temen gue tuh. Waktu itu namanya Om Erwin waktu itu. Ya, minta berapa mas? 410 deh om. Oke. Nggak ditawar. Gitu ya. 410 juta pada tahun lah cuannya ya, 2 juta ya. Gue pego lah. pesan ya mungkin sekitar 150-an, hampir 150 lah. Boleh lah ya, segitu. Umur keluarga cukup lah itu udah. Dan abis sejak saat itu harga Zetri sampai sekarang ada yang jual gope. Iya, pokoknya 400 up lah ya. Gara-gara jadi orang jadi nggak nah. Sekarang mungkin kita harus ada insting-insting. Harus feeling ke arah sana. Kalau Pak Reja ini instingnya suka jago dia. Jadi suka orang nggak anggas sama mobil ini tiba-tiba enggak gitu. Oh gitu ya. Harus banyak. Kan unit-unit seperti itu kan kadang-kadang ada gini. Gue bicara kalau mobil yang emang unit tanda kutip resmi APM yang ngeluarin segala macam kan emang terukur lah ya. Terukur ya. Anggaplah 2 pintu di Indonesia resmi apa sih kita ngomongin misalnya yang saya ingat gue sekarang ya dulu Estilo gitu kan, terus mungkin Toyota i92 pernah punya GTI 4 pintu gitu kan, Lancer ya punya CB5 gitu, terus ini 2 pintu, terus Hyundai pernah ngeluarin Getz juga 2 pintu gitu kan, kayak gitu-gitu, udah ketakan lah yang 2 pintu resmi di Indonesia, ya kan banyakan yang gelap ini kan, banyakan ya mungkin barang dari importir umum, ya kan, barang yang bukan hari-hari kita bisa ngukur gitu loh, nah itu tuh bisa taunya gimana sih, bro? Apanya nih? Ya maksudnya menyelidikinya gimana atau gue pengen ini tiba-tiba unitnya ada di Indonesia apa nyari-nyari lo gedor-gedor rumah di Menteng gitu. Oh maksudnya bisa dapat mobil. Gitu terus feelingnya mobilnya bisa nih gitu. Apakah setiap 2 pintu bisa gitu? Enggak juga kan? Rajin ya kalau gue itulah fungsinya kita nongkrong nih. Kadang-kadang kan informasi kan bisa dapat dari teman ya kan, terus dari sosial media gitu kan. Terus ada juga branding sih, kayak misalkan gue udah ke brand sama orang, gue disuruh jual Innova, gue susah. Oke. Kayak hari ini di showroom gue ada Rubicon, tuh udah hampir 2 bulan nggak laku-laku. Tumben. Susah banget jualnya gitu kan. Jadi dia kan dia posting semua mobil umum kan padahal. Mobil umum gitu kan. Mobil umum kan. Memang karena memang pasarnya juga lagi kurang. Lagi parah. Cuman maksud gue orang ngelihat gue jual mobil aneh mobil biasa agak aneh gitu. Tapi begitu gue jual mobil aneh menurut dia biasa. Nah dari situ kan udah ke branding, kadang-kadang ada aja orang yang WA, DM, Mas aku punya ini mas. Itu bener tuh self branding. Iya. Jadi personal branding. Udah ke branding itu sih. Iya. Jadi emang kalau lo udah ketahuan mobil yang aneh, tanda kutip lah ya, mobil yang rare yang aneh, ketika lo jualan Innova, masa gitu kan? Udah kayak gitu ya. Iya. Ada cita-cita nggak lu pengen lagi cari mobil apa nih? Cita-cita yang belum pernah lah selama perkariran di dunia perdagangan ini gitu kan. Belum pernah dapet misalkan. Belum pernah dapet gitu. Pengen banget ya. Gue lagi pengen punya BMW E92 M3 tapi manual. Oke, E92 M3 manual. Black Pels kalau yang punya boleh kontak. Karena setahu gue di sini tuh cuman ada 5 apa berapa gitu. Tapi yang megang sih beton semua. Jadi kalau Sultan biasa ya, nih udah di beton nih. Beton udah susah tuh. Udah keras banget tuh. Karena setelah M3 kan M4 itu kan udah bukan seri 3 ya. Iya. Udah seri 4 dia bikin line up sendiri gitu ya. Gua tuh S92 tuh bernilai banget gitu. Dan dia NA terakhir loh. NA terakhir. Berarti inline 6 ya? Iya. V6.
V yang lain lah. Fisik. Oh, V6 tapi Fisik. NA. NA terakhir. Jadi Setelahnya dia kenapa gue suka itu memang itu dia NA terakhir. Setelah itu dia udah mulai masuk F series itu udah pakai turbo semua. Semua. Jadi Ya, suaranya beda. direct injection semua lah itu, masih modern lah itu ya. Iya. Masih bagus lah itu. Dan seri 3 M3-nya 4 pintu. Betul. Oke. Terakhir 2 pintu di S9. Itu susah tuh nyarinya, Bang. Gitu ya. Dan ada mobil yang gue bingung sampai sekarang kenapa tuh mobil nggak naik-naik harganya. Itu Honda CR-Z. Nah, Wan, CR-Z itu sebenarnya Agak-agak hybrid banget. Di jalan juga dikit gak sih? iya, dulu mantan bos gue pernah punya. Aneh. Itu mobil sih emang ya unik lah. unik loh bentuknya. Oh iya. Unik. Gue bilang aneh takut diserang kayak. Ya enggak bukan aneh, maksudnya aneh itu aneh positif lah. Iya, aneh in a good way, Iya, betul. gitu. Sebenarnya modelnya sih ya model relatif. Progresif ya. lah, Iya, progresif iya. banget Itu yang modelnya. bikin orang mikir itu balik lagi yang tadi gue bilang ngerawat sama mesin. Iya, Mesinnya iya, emang iya. hybrid. Iya. Hybrid itu dia antara dua lah. Hybrid itu gue tahu karena gue dulu di Toyota ya. Maksudnya kita jualan hybrid itu setahu gue ya. Lu mana duluan yang mencapai untuk ganti baterai. Jadi kalau misalkan mobil itu udah 8 tahun, ya rusak nggak rusak sebenarnya harus ganti baterai. Oke. Disarankan. Iya. Atau kilometernya udah mencapai 70.000 atau Duluan 80.000. mana lah gitu. Duluan Iya, mana iya, gitu. iya. Cuman kan berjalannya waktu semakin mendekati itu kan nilainya value-nya Iya. semakin turun. Apalagi ya di era mobil EV sekarang, Iya. baterai kan menjadi sangat isu kan. Iya. Sampai sekarang tuh belum ada bukti yang sahih bahwa berapa sih harga baterai yang benar, Iya. ya kan? Iya. Ya ibaratnya REV pertama kali keluar tahun berapa? 3 tahun 4 tahun yang lalu lah ya. Ya 2022 2022. Ya. Itu juga kan sampai sekarang belum ada tuh. Ya di grup apa gitu kan ganti baterai segelondong tuh berapa sih? Kan kita pengen Iya. tahu. Dari harga 200 jutaan kan ada bilang wah kalau ngeliat di Amerika 60% dari harga mobil. Iya. Berarti kan harganya kalau 200 juta kan berarti berapa? 120 jutaan gitu kan kayak gitu. Iya. Bener nggak segitu? Katanya oh enggak lebih murah. Oke. Yang lebih laku lagi, yang lebih mahal lagi i5 gitu kan. Iya. Kan belum ada yang ganti baterai gelondong Iya, katanya. iya. Ada yang ganti Persel lah, apalah gini-gini cuman ya belum ada ceritanya lah. Jadi Iya. berarti pertanyaan juga berarti ya. bener. Jadi ya gitu. Kenapa nggak naik? Ya begitu kan. Ente mau beli mobil langsung ganti baterai nggak juga kan? Iya kan? Udah gitu baterainya nggak tahu harganya berapa lah gitu. Iya bener. Tapi kira-kira harga baterai berapa tahu nggak Mas? Kalau yang di CRZ itu? Nggak tahu. Gambaran aja ya, Katanya. setahu gue sih ngeliat dari Camry aja. Camry setahu gue, tapi kalau salah dia ralat. Camry yang 90-an. hybrid. Iya, Waduh. 90-an apa 70-an gitu. Cuman katanya sekarang ada yang bisa udah ganti per kan dia modelnya kan kayak parsial gitu Nggak kan. Persel berarti kan? Iya, persel doang. Persel yang katanya. rusak mana itu diganti. Oke. Pilih lah parsial ya. Oke. Nah, aja mau nanya nih, kalau misalkan mobil yang perkiraan 2 aja deh, 2 mobil yang bisa terprediksi menjadi investasi di 10 or 20 years later, kira-kira apa aja tuh? 2 aja, 2 each. Gue sekarang baru beli GR Corolla. Oke. Itu masih ada di dealer kok. Cuman historicalnya gini, GR Corolla itu sebenarnya nggak boleh masuk ke Indonesia karena Jepang itu memperbolehkan satu negara itu 3 GR. Oke. Sedangkan Indonesia tuh udah punya GR86, Ya. GR Supra sama GR Yaris. Iya. GR Corolla ini dibuat karena permintaan Amerika. Takut kalau salah diralat ya. Permintaan Amerika karena nggak kebagian GR. Oke. Dan yang gue bingung, Indonesia bisa jual GR Corolla ATPM. Oke. Dan kalau karena gue di Toyota juga, kalau Toyota udah mengatakan ini barang sedikit, bener sedikit. Contohnya Supra udah discontinue. Oke. Yes. Itu Nah, GR itu yang Corolla menurut gua end bisa- user kan berapa? Bagunya sekarang berapa GR Corolla? Setahu gue 1,3 berapa gitu. kalau Oke. nggak salah. Sekian lah ya. Hmm. Oke. Nah, itu tapi bukan untuk sekarang ya. Iya, Ini iya, kita iya. ngomong ke depan. Oke. Satu Satu lagi GR Mas Satu. Iwan ya. Jangan satu orang dua. Satu lagi. Satu lagi mungkin apa ya? Yang tuaan deh, mobil tua. Ya enggak dong, Oh, kan bebas, mau bebas. sekarang. Bebas, mobil bebas, baru, bebas. mobil baru termasuk salah satunya gue juga punya. Ya. R35. Oke. Oh. Kenapa R35 udah rilis bahwa dia discontinue? Keluarnya itu untuk R36 tuh hybrid. Oke. Sekarang harganya masih belum Belum oke tahu lah ya. berapa. Masih stuck aja. Cuman menurut gue nih bicara 10 years ke depan atau 20 tahun ke depan itu kemungkinan bisa naik. Karena apa ya? Itu dia udah rilis bahwa Nissannya juga udah tutup ya, katanya mau merger ke Honda apa Iya, gimana iya. gua nggak tahu.
Terus yang kedua, dia mau ngeluarin tuh rilis R36-nya itu hybrid. Oke. Nah, balik buat buat penghobi mobil kayaknya hybrid listrik. Ya kayak Touring ya. para kaum murni lah. Iya. Kaum fundamen kayak gitu kan. Gitu enggak kurang ya. Iya, kurang kayak gitu sih. Dan banyak sih banyak ya, cuman dia yang ada di otak gua. Satu. Oke. Oke, R35 dan GR Corolla ya. Ya. Oke. Ini Kalau- ngomongin mobil baru ya. Yes. Kalau bro, di Bebas baru atau lama juga apa-apa. baru kan kita ngomongin ini 10 tahun ke depan. Ya bisa kan mobil. Ya Cip mau nanyanya itu. Ih, Ya, boleh jadi aja. ya, range barunya Iya, iya. mungkin Nggak kayak 2015 Iya. up. Boleh, boleh. Iya. Berdua. Kita nggak pernah berantem loh. Gue bukan karena gue punya juga ya. Jadi orang Ini langsung kita kali curang-curang ya. iya. Agak-agak di bawah tanah nih. Enggak sih, gue punya variannya beda kok. Oke. Kalau menurut gue itu Innova, Reborn, Diesel, Venturer. Oh, Venturer benar. Tahun terakhir. Setuju gak? Oh, nanti tahun terakhir. Oke. ya? Setuju. Karena setelah Venturer kan udah selesai nih. Ya. Toyota cuma produksi yang G ya. Yang Hmm. G. Venturer Masih tuh susah banget, dikit banget. Venturer Matic Diesel itu buat gue Masih metik lah. paling perfect buat disimpan. Oke. Karena setelah dia Ah. itu kan Zenix beda jauh banget lah. Penggerak Ya lah, beda lah. Bukan Harapan. ya bukan keluarga Kijang lah gitu. Iya, betul. Satu lagi. Oke, satu lagi. Satu lagi ya. Satu lagi apa ya, gue bingung nih. Satu lagi mungkin mobil yang agak ini ya. Kalau gue itu lebih ke Nissan Fairlady 370Z. Punya juga. Bukan 350 ya. Gue Ya 370 yang terakhir ya, 370Z Ah. tapi yang Nismo. Oh, ini semua. Iya. Karena di karena di 370Z ini engine-nya tuh masih engine si siapa? Punyanya GTR. GTR. Ya. Heeh. VQ 35. Iya, VQ35. Nah, cuma beda di turbo. Kalau GTR kan twin turbo ya. Ah. Kalau dia NA gitu. Setelahnya tuh dia keluar tuh 400Z tuh udah agak beda lah. Udah bukan Dia NA lagi. 370 Jet yang Nismo package Nismo. S-Tune. baik S-Tune, baik itu. Itu ada yang ini ya? Cabriolet yang ada? Ada, tapi Ada, gue ada. lebih prefer yang coupe sih. Oh, yang coupe Karena yang lebih- top lah ya. Kelihatannya lebih kompetisi kalau 370Z. Oh, gitu ya. Lebih racing lah ibaratnya kalau Nismo-nya gitu. 370 Nismo dan tadi Innova Reborn, Innova Reborn Ventura tahun terakhir. Last Diesel, edition ya? Last edition. Last edition itu berarti 2020. 2000 berapa tuh, Jak? 21 Ventura itu. 2021 ya? Enggak, dia Terakhir. 2020 kayaknya. 20 kalau nggak salah. Dan harus warna merah ya? Susah Oh, banget. Harus Enggak, warna merah. waktu gue di Toyota pun gue jual itu barang, indenannya gila. Dan tau gak fanfact-nya apa? Itu mobil. Lo boleh cek deh, setiap artis besar Ya. pasti punya Innova Venturer Matic Diesel. Matic diesel Dan yang itu merah. mobil dipakai sehari-hari. Om Andre Taulani ke rumah gue pun naik itu. Oke. Gue aja kaget, wih, hari-harinya naik itu. Kasar tingginya merah. Karena merah cuma ada di Ventura. Oke. G sama Oh V iya, ada pakai merah. Ya, Ventura baik bensin dan diesel ya. Saya Merah. bensin gue pernah nemu. Temen gue ada yang punya. Merah. Oh, bensin. Gue juga kaget. Gue pikir Ventura itu hanya diesel. Maksudnya Ventura ada dua. Ada bensin. Iya. Gue juga baru tahu tuh. Ada. Dan Oke. itu keren banget sih Om Venturer. Jadi Ventura last edition lah ya. Last edition Oke. diesel lah ya. Merah diesel. Udah. Merah diesel. Di 10 or 20 years later ya. Iya. Wah, ini yang punya unitnya pasti. Oh, iya. Gua simpen Langsung nih. menjaga itu Sebenarnya dengan baik. Mereka sebenarnya ada nyebutin satu lagi ya bakal. Apa? Hah? Innova Arab dong. Kan bro, 15. Japri. Iya, Seru banget hari ini. Oke. Seru banget hari ini Black Pals. Jadi yang punya mobil-mobil tadi tolong di-keep dengan baik. Ya sepanjang Susah dong itu nyarinya, bisa Bang. dikip ya, Iya. bisa dikip sepanjang. Belum ada yang jatuh tempo ya Mas ya. Satu, anaknya nggak naik kelas sekolah baru enggak. Belum ada yang aneh-aneh, masih aman lah. Tapi biasanya BU buat bayar sekolah, buat apa nggak ngerti juga. Tapi kan? pada dasarnya mobil apapun itu ya dijaga aja. Dijaga, Kan? siap, Oh my siap, god, siap. wise banget hari ini. Oke. Jadi kesimpulannya apa nih Mas Boy? Jadi kesimpulannya adalah ternyata untuk satu nih yang menarik adalah gorengan dan investasi itu dua hal Adalah berbeda. two different Ternyata things. Makin Yes. garis merahnya makin terbuka lebar, di sini makin jelas bahwa emang kalau seperti bilang tadi kalau gorengan ada effort Yes. bagi yang ngegoreng untuk
pengen usaha marketnya di-create ya. Di-create lah sedemikian rupa. Sah-sah aja, legal aja. Yang kedua kalau untuk yang apa tadi investment itu ya genetiknya sebentar dulu. Yes. Latar belakang, unitnya, mesinnya seperti apa, pokoknya ada faktor-faktor yang tidak terbantahkan bahwa secara genetik nih mobil emang wajib mahal, Yes. kan? Dan sangat layak untuk mahal ya. Nah, terus yang kedua adalah untuk menjadi mahal itu tadi ada faktor-faktor pendukungnya. Yes. Ada secara genetik tadi latar belakang mobilnya, historicalnya, speknya segala macam. Terus ada hal yang menarik adalah ternyata ada faktor tambahan, mobil itu juga harus gampang dirawat gitu. Tuh. Ternyata, speknya bagus, tampangnya taunya bala, ya. Taunya rewel. Malas juga ya, bro ya. Nah, itu jadi ada faktor-faktor yang menurut kita akhirnya Black Pearl di sini harus mempelajari bahwa yang buat cuan tuh ya nggak gampang lah, emang susah, harus dapat rezeki lah biar cuannya kayak dapat warisan gitu. Nah, Black Pearl, terima kasih sudah mengikuti episode ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya tentu saja dengan obrolan dan narasumber yang lebih gong lagi seperti biasanya. Tetap sama Acit dan tetap sama Mas Boy. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya Black Experience. And we are signing out. Bye!